Shalom para sahabat Kristus dimanapun Anda sekalian berada. Senang sekali kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama berjumpa dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, pada satu kali waktu saya mendengarkan podcast Suara Surabaya yang menghadirkan seorang tokoh yakni Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Saudara, ada yang menarik dari kisah pengalaman yang dibagikan oleh beliau. Satu kali waktu beliau mengatakan kepada rekan-rekan sekerjanya, teman-teman, kita ini adalah babunya rakyat. Saudara, rupanya ada yang menjadi tersinggung mendengar kalimat yang diungkapkan oleh Pak Ganjar. Sehingga di antara mereka ada yang berkata, kita ini kan pejabat, kita ini paslon. Kok bisa gubernur anyaran ini ngomong kalau kita ini babunya rakyat? Memangnya kita siapa? Saudara, satu prinsip yang dipegang oleh Pak Ganjar Pranowo adalah bahwa seorang pemimpin sejatinya adalah seorang pelayan, abdi masyarakat. Sehingga dia mengatakan Tuhan kita ini adalah rakyat atau masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa hakikat menjadi seorang pemimpin atau menjadi yang terbesar sebenarnya jauh sebelumnya Tuhan itu sudah mengajarkan hal itu kepada kita. Dan itu Tuhan ungkapkan atau nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, secara umum seorang pemimpin itu lekat dengan soal jabatan, kekuasaan, materi, menjadi yang terbesar, dihormati, dan lain-lain. Sehingga memang ada banyak orang berlomba-lomba untuk mengejar posisi sebagai seorang pemimpin supaya dia bisa menjadi yang terbesar. Tidak terkecuali para murid yang ada atau yang dikisahkan dalam bacaan kita hari ini, Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 27. Yang saat itu di situasi peristiwa itu, Tuhan itu sebentar lagi akan menghadapi jalan penderitaannya, dan bahwa ada di antara para murid yang mengkhianatinya. Sejenak mereka mempertengkarkan, meributkan tentang siapa yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi saudara, tidak berapa lama topik mereka beralih, mempeributkan tentang soal siapa yang layak dipandang menjadi yang terbesar di antara mereka. Saudara, rupanya para murid menyimpan sebuah ambisi untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan yang dinantikan. Mereka ingin menjadi seorang yang dihormati, disegani, punya kuasa. Padahal sesehari mereka melihat sosok Tuhan Yesus yang adalah guru mereka, adalah sosok yang selalu hadir untuk melayani siapa saja yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teguran Tuhan Yesus dalam ayat 26 sampai dengan 27 ini, Tuhan ingin menjelaskan kepada para murid bahwa kodrat sejati, hakikat sejati seorang pemimpin itu adalah berbicara tentang seorang yang dengan rela hati melayani orang lain. Kepemimpinan itu bukan berbicara tentang kekuasaan untuk menaklukkan orang lain, melainkan mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Saudara, di sini Tuhan memakai kata muda dan pelayan untuk memberikan gambaran dari apa yang Ia maksudkan tentang figur, tentang hakikat seorang pemimpin. Pada saat itu, saudara, orang yang paling muda usianya itu dipandang terendah, baik dalam urutan hierarki keluarga, sosial, dan juga agama.
Sedangkan pelayan juga dipandang sebagai budak yang tidak punya kebebasan dan martabat. Tugas seorang pelayan adalah melayani kebutuhan orang lain. Nah, saudara, dalam hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan pandangan dunia ini tentang siapa itu dan bagaimana itu seorang pemimpin yang cenderung mengejar posisi, kekuasaan, otoritas, kehormatan, dan lain-lain. Tuhan meneladankan kepada kita semua sikap rendah hati di dalam Dia menempatkan diri dan melayani ketika Ia dengan kerendahan hatinya membasuh kaki para murid di dalam Yohanes 13 ayat yang kelima. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengingat bahwa menjadi seorang pemimpin atau menjadi yang terbesar berarti kita bersedia menjadi seorang pelayan bagi yang lain. Baik itu di tengah keluarga, masyarakat, pekerjaan, gereja, di mana saja. Karena siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus bersedia menanggalkan semua atribut dirinya dan mau merendahkan diri sama seperti Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.